Assalamualaikum semuanya, apa kabar Indonesia? Jumpa kembali dengan TV ADKK. Saat ini saya berkesempatan untuk jalan-jalan di kota lama atau kota tua Jakarta. Kalau jalan-jalan di sini bagaikan atau seperti di Eropa ya. Kita akan telusuri berbagai banyak bangunan khas Eropa ya, khas Belanda. Kita lihat satu persatu. Depan saya ini adalah stasiun kota, di mana sebagai salah satu akses menggunakan transportasi kereta api untuk menuju ke wisata kota tua di sini yang penuh sejarah, dan di sini pernah menjadi pusatnya VOC Belanda ya, untuk daerah Hindia Timur. Jadi teman-teman, jika ingin berwisata kota tua di daerah Jakarta, naik kereta api, turun di stasiun kota, itu depannya langsung sudah masuk ke area kota tua. Di sini banyak bangunan bernuansa putih khas Eropa. Jadi, jika jalan-jalan di sini, teman-teman akan merasakan begitu kentalnya khas bangunan Eropa ya, khususnya Belanda ya. Sehingga aura yang ada di sini akan sangat berbeda dibandingkan dengan sudut-sudut kota Jakarta yang lainnya. Selain jalur kereta api, datang ke kota tua juga bisa menggunakan akses Transjakarta ya, atau busway. Turun dari halte Transjakarta pun langsung sudah melangkahkan kakinya di area kota tua. Ini adalah halte Transjakarta ya, yang di sampingnya ada sungai Kali Besar yang sudah dipercantik ya, perindah dengan nuansa sekelilingnya adalah bangunan-bangunan tua khas Eropa. Dari sungai Kali Besar ini yang ada di samping salah satu halte Transjakarta, kita bisa melihat keindahan wisata kota tua dengan bangunan-bangunan bernuansa atau berwarna putih yang begitu unik sekali. Kita merasakan aura di sini seperti bukan di Indonesia, seperti bukan di Jakarta, sudut-sudut Jakarta yang lainnya, tapi berasa di Eropa, teman-teman. Ya, kita bisa melihat ya, bangunan-bangunan di sini sangat klasik sekali. Ini adalah peninggalan Belanda ya, pada zaman bersejarah tempo dulu, teman-teman. Cukup mudah ya untuk menjangkau tempat ini. Menggunakan jalur kereta api pun bisa langsung turun di stasiun kota tua Jakarta ya. Depannya sudah area atau depannya sudah masuk ke area kota tua. Dan menggunakan jalur busway pun sudah masuk di area kota tua. Itu ya, ada yang berwarna merah, gedungnya itu seperti yang disebut-sebutkan adalah toko merah. Tentunya di sini satu persatu dari bangunan satu ke bangunan yang lainnya, di sini sangat kental dengan unsur sejarah dari kedudukan Belanda hingga setelah merdeka, teman-teman. Ini adalah bule, ini sepertinya warga negara asing, dan itu sepertinya adalah warga negara Belanda, teman-teman. Mereka menampaki jejak ketika pendudukan Belanda atau VOC pada saat datang ke Indonesia. Banyak sekali di sini bule-bule Belanda, teman-teman, di kota tua ini. Bangunan serba berwarna putih ya, teman-teman, khas Eropa ya, khususnya khas Belanda. Di sini sangat kental sekali, dan ketika jalan-jalan di sini itu berasa di negara lain. Kalau penasaran, boleh dicoba dan rasakan. Di sini kurang lebih ya, luas area di sini 1,3 km persegi, teman-teman. Jadi cukup banyak ya bangunan di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada gedung berwarna merah ya, yang diapit kanan kirinya berwarna putih ya. Tapi itu ada sejarahnya tersendiri ya, untuk bangunan yang berwarna merah itu dulunya adalah dijadikan sebagai sekolah Belanda ya, ketika masih pendudukan Belanda. Kemudian dari tahun ke tahun kemudian berubah menjadi toko milik warga keturunan Tionghoa yang terkenal dengan toko merah karena warnanya merah ya, teman-teman. Sejarah kota tua Jakarta tidak terlepas dari sejarah masa lalu atau tempo dulu. Dan di sini banyak warisan bangunan bergaya Eropa. Pada tahun 1619 atau sekitar abad 16, pasukan VOC berhasil menguasai
Jayakarta. Pada saat itu namanya Jayakarta ya, yang dipimpin oleh Cepekun, kemudian dirubah menjadi namanya Batavia, teman-teman. Ini adalah salah satu kanal ya peninggalan zaman dulu, dan ini adalah Sungai Kali Besar yang tentunya saat ini kondisinya sudah direvitalisasi atau dipercantik ya, agar menambah kecantikan atau pesona di sekitar kota tua ini, teman-teman. Kalau untuk pusat keramaiannya, pengunjung pada ngumpul nongkrong itu ada di depan Museum Fathahillah ya. Nanti saya akan ajak teman-teman ke Museum Fathahillahnya, tidak jauh dari sini. Di sana pusat keramaiannya ya. Jakarta atau nama tempo dulunya adalah Batavia. Di sini sangat strategis ya, sehingga dijadikan pusatnya kantor VOC ya, atau pusat perdagangan VOC untuk wilayah Hindia Timur. Posisi Batavia pada saat itu sangat strategis dan menggunakan jalur pelayaran untuk sebagai pusat perdagangan. Sumber daya alam juga sangat melimpah, sehingga kawasan ini dulu disebut-sebut sebagai permata Asia ya, atau ratu dari timur. Di area wisata Kota Tua Jakarta ini tentunya banyak destinasi-destinasi wisata ya yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah Museum Fathahillah yang dulu pernah menjadi kantor gubernur ya pada saat zaman kolonial, dan di bawah bangunan Museum Fathahillahnya pun ada penjara bawah tanah ya di sana. Teman-teman, mari kita mencari tempat yang lainnya lagi. Di sini tentunya banyak bangunan yang bersejarah ya. Ini adalah salah satu sudut kota Jakarta yang dimana suasananya bergaya Eropa. Ini sangat jauh berbeda ya dengan sudut-sudut kota Jakarta yang semakin hari semakin maju, semakin modern. Tapi tempat ini di Kota Tua tetap mempertahankan suasana tempo dulu pada zaman kolonial Belanda, teman-teman. Bangunannya, arsitekturnya, dan ornamen-ornamen yang lainnya. Tentunya tempat ini banyak kenangan-kenangan pada saat negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini, pada saat itu belum merdeka. Teman-teman, di sekitar tempat ini ya, itu ada salah satu masjid ya. Masjidnya bentuknya seperti apa? Kita cari bersama-sama, teman-teman. Bentuknya seperti apa masjidnya ya? Apa seperti pada umumnya atau seperti apa? Ayo kita cari. Saya masih berada di pinggiran Sungai Kali Besar ya, teman-teman. Ini masih berada di jalan sekitar Sungai Kali Besar ya. Nanti pasti banyak yang lainnya. Dan ini adalah masjid yang kita cari, teman-teman ya. Masjidnya namanya Masjid Nurul Iman, yaitu ada simbol kubahnya ya di atas. Tentunya masjid ini dibentuk ya, kemungkinan besar itu selepas dari kekuasaan VOC ya, atau kekuasaan kolonial Belanda ya tentunya. Masjid ini masih dioperasikan, masih aktif atau tidak ya, saya juga kurang tahu karena tidak ada siapa-siapa ya di dalamnya. Coba kita lihat, kita amati sedikit-sedikit, apakah ini kemungkinan masih beroperasi masjidnya. Sebelahnya ada toko ya, atau pedagang kaki lima yang menggunakan tempat ini untuk jualan. Sepertinya itu dua cewek atau perempuan bule tadi ya, mereka sedang ngobrol dengan pengunjung yang lainnya di sini. Nah, ini dua perempuan bule yang tebakan saya ini adalah bule dari Belanda ya, melihat dari ciri-ciri fisiknya.
Nah, itu gedung yang putih teman-teman yang sebelah kanan. Apakah itu benar itu adalah Museum Bank Indonesia? Ya. Museum Bank Indonesia dulunya adalah sebuah rumah sakit ya, bernama Bienen Hospital. Tahun 1928 berubah fungsi menjadi The Javasche Bank. Ya. Yang kemudian dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia pada tahun 1953 selepas merdeka, dikenal dengan Bank Indonesia, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah pusatnya keramaian ya di wisata Kota Tua Jakarta ini. Persis ada di depan Museum Fathahillah ya, yang dulu pernah difungsikan sebagai kantor gubernur ya. Di sini tempatnya sangat lapang ya untuk tengah-tengahnya. Dan di sini biasanya ada juga terdapat pertunjukan musik ya. Dan juga banyak sepeda-sepeda ontel zaman dulu ya yang disewakan. Teman-teman juga bisa menyewa ya untuk sepeda-sepeda ontel ini untuk berkeliling. Kenapa ya bangunan Belanda itu, baik yang ada di Jakarta ataupun di kota-kota yang lainnya, warnanya selalu putih ya, coraknya selalu putih? Saya penasaran dan saya belum tahu jawabannya, teman-teman. Jika teman-teman datang ke wisata Kota Tua ya di Jakarta ini, nuansanya benar-benar seperti di Eropa. Sangat berbeda dengan sudut-sudut kota Jakarta yang modern di sudut manapun ya, nuansa Eropa, bergaya Eropa, jalan-jalan di Kota Tua Jakarta, teman-teman.